Selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Ira Forrest Stanfield adalah seorang penulis lagu gospel yang sangat terkenal. Ia terpanggil dengan talentanya sebagai penyanyi lagu-lagu evangelis, lagu-lagu penginjilan. Dan salah satu lagu ciptaannya yang sangat terkenal adalah "Tak Kutahu Kan Hari Esok. Aku hanya hidup dari hari ke hari. Aku tak pernah meminjam dari sinar mentari, karena langitnya bisa saja menjadi gelap. Aku tak khawatir akan masa depan, karena ku tahu yang Yesus katakan. Dan hari ini aku akan berjalan bersamanya, karena Ia tahu yang terbentang di depan." Banyak hal tentang hari esok yang tak ku tahu, tapi ku tahu siapa yang memegang hari esok, dan ku tahu siapa yang memegang tanganku. Setiap langkahku menjadi terang. Ke tangga keemasan aku melangkah. Setiap beban menjadi ringan. Setiap mendung menjadi berkilauan. Di sanalah matahari selalu bersinar. Takkan ada tangis di mataku. Di sanalah di ujung pelangi, di mana gunung-gunung menyentuh langit. Tak ku tahu kan hari esok. Mungkin ku kan ditimpa kekurangan, tetapi Ia yang memberi makan burung pipit. Ia jualah yang berdiri di sampingku. Langkah-langkah yang menjadi bagianku mungkin saja melewati api dan banjir, tapi Ia ada di sana sebelum aku, dan ku diselimuti oleh darahnya. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku
belakang, lihat jalan-jalan yang telah kita lalui. Di sana ada Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, walaupun hari esok kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti Tuhan yang ada di hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan pula yang ada di hari depan kita, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Kita sudah melangkah di pertengahan atau di minggu ketiga dalam bulan pertama tahun 2021. Sang Allah Pencipta memanggil manusia untuk bekerja baginya. Panggilan Allah berlaku bukan hanya bagi orang-orang pada zaman Alkitab saja, melainkan juga bagi kita di sini pada zaman sekarang ini. Sang Pencipta memanggil kita karena Ia mengenal dengan baik siapa diri kita. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Panggilan bekerja bagi Allah ditujukan bagi siapapun dan juga dalam bidang apapun juga. Panggilan Allah kepada manusia untuk bekerja bukan hanya sebagai rohaniawan di gereja saja,
melainkan Allah memanggil semua orang untuk melayani melalui segala jenis pekerjaan kita masing-masing. Dan manusia menyambut panggilannya, yaitu dengan sungguh-sungguh bekerja. Karena melalui kesungguhan kerja yang dilakukan penuh ucapan syukur dan sukacita adalah persembahan bagi kemuliaan namanya. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami ingin lebih memahami akan panggilan-Mu melalui perenungan pada petang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Persiapkan hati kami Tuhan, agar kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Yohanes 1 ayat 43 hingga ayat 51 yang demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia
yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar akan firman Tuhan, tetapi kita juga melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bu Adi yang usianya sudah tua sering dipanggil pelanggannya sampai keluar kota karena dianggap ahli dan sangat profesional di dalam soal pijat memijat. Dan Bu Eni, orang yang sangat bersahaja itu, sering sekali diminta datang ke rumah-rumah karena hasil setrikaannya sungguh sangat-sangat rapi dan sungguh sangat-sangat memuaskan. Sedangkan Pak Simon mempunyai banyak sekali pelanggan karena hasil pekerjaannya dalam bidang mengecat dinding rumah. Hasilnya sangat rapi dan sangat memuaskan kepada seluruh pelanggannya. Nah, Bu Adi, Bu Eni, dan juga Pak Simon, mereka ahli di bidangnya masing-masing. Mereka dipanggil karena keahliannya. Mengapa mereka dipandang ahli dan sering disebut profesional oleh para pelanggannya? Karena mereka bekerja dengan penuh cinta. Mereka bekerja dengan hati. Jadi ini bukan hanya perkara uang semata, tetapi karena kerja yang bagi mereka adalah sebuah panggilan. Dan pekerjaan itu semua mereka lakukan dengan cinta, dengan hati. Memang apabila panggilan hati sudah klop, sudah cocok dengan panggilan pelanggan, pekerjaan menjadi sumber rezeki dan sangat menyenangkan. Namun sesungguhnya apapun pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya bertemunya dua jenis panggilan, yaitu panggilan hati dan panggilan pelanggan, melainkan ada pertemuan
3 jenis panggilan. Dan jenis yang ketiga adalah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil melalui setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan. Panggilan Tuhan inilah yang menjadikan setiap pekerjaan dari kita tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga bersifat spiritual. Nah, tidak hanya berdasarkan target, melainkan juga menjadi sumber spiritualitas yang membuat bahagia di dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, Sang Pencipta yang terus-menerus berkarya menyertai kita hingga saat ini. Syukur kepadanya karena 3 minggu yang lalu kita semua sudah diperkenankan untuk menapaki, untuk memasuki tahun baru 2021. Walaupun suasana tahun baru kali ini jauh sangat berbeda, tanpa trompet, tanpa ibadah di dalam gereja yang dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih mencekam. Kita masih ingat saat kita flashback atau mengingat kehidupan di tahun yang telah lalu. Kita ingat ketika awal tahun muncul virus yang membuat semuanya berubah. Kekeringan dan kehampaan jiwa yang tak kunjung berhenti menerpa kepada siapapun juga. Betapa perubahan pola hidup, perubahan pekerjaan, sehingga beban-beban kehidupan itu menjauhkan kita dari yang namanya kegembiraan, sehingga tak henti-henti kita berupaya, kita berusaha demi bisa tetap bertahan dalam mengais rezeki, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rasanya kita menjadi lebih dekat dengan yang namanya keputusasaan daripada harapan. Kita lebih dekat dengan kelesuan daripada kegairahan. Meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disemangati dengan lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, sangat memungkinkan kelelahan demi kelelahan yang terjadi di tahun lalu akan masih juga berkepanjangan terjadi di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika suatu pekerjaan itu dipandang sebagai beban, pada akhirnya itu juga akan sangat membuat kelelahan, akan sangat melelahkan. Malahan ketika baru membayangkan saja apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, kita sudah merasa kelelahan, merasa tidak ada harapan. Namun pernahkah terbayangkan bahwa apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita lakukan itu bukanlah sekedar untuk mengejar target semata, melainkan juga karena panggilan Allah untuk terlibat di dalam karyanya melalui setiap pekerjaan yang kita lakukan. Allah yang sangat mengenal kita memanggil manusia untuk berkarya bersamanya. Sebuah lagu sekolah minggu
Dengar dia panggil nama saya, yang tadi juga sudah kita dengar dan kita nyanyikan, juga mengingatkan kepada kita semua akan relasi hubungan Allah dengan manusia. Yesus memanggil kita dan kita menjawab. Dan seringkali jawaban kita lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Biasanya istilah panggilan Tuhan itu dikenakan pada sesuatu yang bersifat rohani atau sesuatu yang bersifat gerejawi. Misalnya seorang pendeta yang diteguhkan, atau penatua yang ditetapkan, atau anggota jemaat yang dilantik menjadi pengurus komisi, ataupun kepada para aktivis. Nah, dikatakan bahwa semua itu didasarkan oleh panggilan Tuhan. Dan mereka menjawab panggilan Tuhan untuk melayani itu, seperti biasanya kita lihat di dalam penuguhan majelis. Mereka semua menjawab, ya, dengan segenap hati. Ya, ini memang panggilan Tuhan. Tetapi dalam sebuah buku yang pernah saya baca, disebutkan bahwa pemahaman panggilan Tuhan itu dinyatakan lebih luas oleh para reformasi. Dulu memang hanya pekerjaan menjadi biarawati, pastor, atau pendeta saja yang dapat disebut sebagai pekerjaan panggilan Tuhan. Sedangkan pedagang, pengrajin, peternak, petani, pengusaha, dan lain sebagainya dianggap bukan pekerjaan panggilan Tuhan. Bahkan dahulu kehidupan Kristen yang dianggap sempurna adalah untuk mereka yang bekerja di bidang kerohanian saja dan sama sekali tidak ternoda atau tercampur dengan pekerjaan duniawi. Tetapi semenjak reformator Luther dan Calvin angkat suara, maka menjadi beda ceritanya. Luther menegaskan, Allah memanggil seseorang untuk melayaninya dengan cara-cara tertentu di dunia. Panggilan tidak harus menjadi rohaniawan atau rohaniawati saja, seperti pastor, pendeta, majelis, dan lain sebagainya. Calvin juga menegaskan bahwa kemampuan dan keterampilan atau talenta yang dimiliki itu adalah pemberian Allah kepada semua orang, supaya mereka dapat berfungsi lebih efektif di dunia. Singkatnya, para reformator itu menyatakan tidak ada perbedaan tingkatan kerja antara yang rohani maupun yang jasmani, yang gerejawi ataupun yang duniawi. Pekerjaan di gereja, di rumah, di dapur, di toko, di gudang, di bengkel, di sawah, dan lain sebagainya dapat menjadi pujian bagi Allah, dapat menjadi kemuliaan bagi Allah ketika terarah dan hanya tertuju bagi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan sudah seharusnya, sudah selayaknya dilakukan dengan sukacita dan juga dengan kesungguhan hati. Kita lakukan dengan hati, dengan kasih, dengan cinta. Allah memanggil manusia untuk berkarya, bekerja bersamanya. Sebab Ia adalah Sang Pencipta
yang mengenal setiap diri kita masing-masing. Apa talenta yang ada pada diri kita? Apa kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing? Sebagaimana di dalam pembacaan Alkitab tadi, Tuhan Yesus memanggil Natanael sebagai muridnya. Sebelum Natanael diajak Filipus, ia pun sama sekali belum pernah bertemu dengan Yesus. Namun Yesus telah mengenal dan tahu apa yang dilakukan dan dikatakan Natanael secara sinis. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebelum Natanael berkata-kata tentang dirinya pada Yesus, Natanael sudah merasa tersentuh dan memasuki kesadaran baru, karena yang memanggil telah mengenal dirinya. Siapa diri Natanael? Sebelum mereka sadar, sebelum mereka secara sadar memperkenalkan dirinya sendiri kepada Yesus. Natanael yang semula sangsi, semula sinis, mengatakan pengakuan imannya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Kesadaran baru inilah bahwa Natanael yang telah dikenal oleh yang memanggil. Inilah yang menjadikan mereka dengan sepenuh hati. Mereka menjadi murid-murid Yesus. Mereka bekerja bersama dengan Yesus di dalam karya Allah. Penyelamatan, penginjilan di dalam dunia. Dan Allah memanggil manusia bukan hanya pada zaman Alkitab saja, melainkan Allah juga memanggil kita semua sekarang ini, saat ini, pada zaman sekarang ini. Manusia diminta menjawab melalui kesungguhan kerja bersama dengan Tuhan, bersama untuk kemuliaan namanya. Manusia diminta untuk bekerja dengan sangat profesional. Manusia diminta untuk bekerja dengan hati. Manusia diminta untuk bekerja tidak sembarangan. Karena apa? Karena bekerja adalah sebuah profesi. Profesi adalah kata serapan dari dalam bahasa Inggris, profes, yang artinya mengakui atau menyatakan. Sedangkan kata profesi di dalam bahasa Yunani itu bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap, secara konsisten. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, profesi berarti juga bidang pekerjaan yang dilandasi keterampilan atau kejuruan tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita cermati, kata profesi berkaitan erat dan sangat erat juga dengan kata profet. Di mana kata profet yang berarti nabi atau rasul. Jadi arti kata profesi secara keseluruhan adalah bisa diartikan sebagai berikut. Sudah selayaknya pekerjaan apapun yang dianugerahkan kepada kita, perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab
serta dimaknai sebagai panggilan Allah. Sebagaimana Allah juga memanggil para nabi untuk bekerja bersamanya. Sebagaimana Yesus juga memanggil para muridnya untuk bekerja bersamanya. Dan juga Tuhan memanggil kita semua sebagai umatnya untuk juga bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga Natanael dipanggil oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan bersama Yesus. Natanael merasa terkejut dan merasa malu setelah Natanael tahu bahwa Yesus sudah mengenal dan sudah mengetahui apa yang dilakukan sebelum bertemu Filipus di bawah pohon ara. Jika sebelum bertemu saja Yesus telah mengenal Natanael, berarti apa yang dikatakan Natanael tentang keraguan kepada Yesus, pastilah Yesus juga sudah mengetahuinya. Nah, memaknai kerja apapun sebagai panggilan Allah berarti harus berani mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita siap memberi pertanggungan jawab agar kita juga semakin diperlengkapi. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun baru 2021 masih terasa. Kita tetap tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Kita tidak mengetahui dengan pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Marilah saudara-saudara sekalian, ini adalah kesempatan yang baik untuk menyegarkan semangat kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Bukan hanya dalam pekerjaan pelayanan, tetapi juga di dalam pekerjaan menurut talenta, menurut profesi kita masing-masing. Lakukanlah dengan hati setiap pekerjaan sekecil apapun, sesederhana apapun yang masih bisa kita kerjakan, yang masih bisa kita lakukan dalam masa-masa yang sulit ini. Sehingga setiap apa yang kita lakukan bertitik tolak dan hanya terarah dan hanya tertuju kepada Allah. Maka sudah selayaknya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan penuh ucapan syukur dan dengan kesungguhan hati. Kerjakanlah dengan hati. Itulah yang terpenting. Untuk mengakhiri perenungan ini, saya ingin mengajak kita menghayati sebuah syair yang ditulis oleh Martin Luther King sebagai berikut. Jika seorang terpanggil menjadi tukang sapu, ia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis, atau seperti Beethoven menuliskan komposisi musiknya, atau seperti Shakespeare menuliskan puisinya. Ia seharusnya menyapu begitu baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak dan berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang begitu hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan
baik. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh buat kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami telah mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, dapat kami lakukan dengan sepenuh hati, penuh dengan ucapan syukur. Dan apapun juga yang kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya hanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Buatlah kami selalu merindukan akan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang memegang hari esok, dan hanya Engkau yang selalu memegang tangan kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua dalam tekun bekerja bagi Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Berjawa Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Berjawa Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kau adanya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu